Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Erik von Martin yang saat ini sedang studi di Yonsei University, Korea, mengajak kita semua untuk berdoa bersama malam ini. Kita akan membaca Alkitab secara bersama dan kemudian mendoakan pokok-pokok doa syafaat. Di setiap akhir pokok doa, saya akan mengakhirinya dengan ucapan, "Dalam pengasihan-Mu kami mohon." Dan Ibu Bapak serta saudara semua meresponsnya dengan mengucapkan, "Dengarkan dan kabulkanlah doa kami." Marilah kita menyiapkan diri dengan meneduhkan hati dan pikiran kita dengan nyanyian "I Will Come to You in the Silence." I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Marilah kita membuka Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Kita membacanya bersama-sama. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian,
Livius mencetuskan sebuah moto dalam bahasa Latin yang berbunyi demikian: Veritatem laborare nimis saepe, extingui nunquam. Artinya, kebenaran sering dikorbankan, tetapi ia tidak pernah habis atau mati. Kebenaran selalu memancarkan kecemerlangannya, walaupun ia sengaja digelapkan, tetapi pada hakikatnya ia tetap menyimpan cahaya yang diterangi oleh akal budi. Stefanus adalah seorang diakon atau diaken yang dikenal penuh iman dan Roh Kudus. Pribadinya menarik hati banyak orang, dan terutama ia berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kisah yang kita baca, Stefanus tidak disukai oleh kelompok orang-orang yang anti pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan adalah sebutan untuk orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus Kristus pada waktu itu. Mereka terganggu karena kehadiran dan pengajaran Stefanus membuka borok kemunafikan orang-orang beragama pada waktu itu. Ia mengajar dengan penuh hikmat. Akibatnya, para pemuka agama Yahudi menjadi merasa tersaingi. Salah satu tokoh ahli Taurat atau front pembela Yahudi pada waktu itu adalah Saulus, yang nanti bertobat menjadi Paulus. Ia adalah orang yang menyetujui pembunuhan Stefanus dengan dilempari batu sampai mati. Tantangan yang dihadapi orang Kristen masih mirip dengan apa yang dialami oleh Stefanus dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Mungkin orang tidak menyukai jika kita berkata jujur, hidup bersih dari kemunafikan, baik kepada semua orang, atau ketika kita berpikir dan bertindak kritis terhadap kebijakan di kantor, di lingkungan tempat kita tinggal, di gereja atau pemerintah. Kisah Stefanus ini menolong kita untuk tetap teguh menyatakan kebenaran dan kebaikan, karena kebenaran selalu akan menumbuhkan benih-benih kebaikan. Akal budi orang yang beriman kepada Yesus Kristus seharusnya memiliki keteguhan hati seperti Stefanus. Karena itulah tanggung jawab dan tantangan bagi kita semua. Peribahasa Latin lagi-lagi mengingatkan kita. Bonum quod est supprimitur, nunquam extinguitur. Apa yang baik bisa ditekan, tetapi tidak akan lenyap. Filosofi peribahasa ini mengungkapkan kebenaran merupakan sesuatu yang baik. Karena itu, akal budi memerintahkan supaya hal itu dikejar dan diperjuangkan dalam hidup manusia. Kita percaya bahwa akal budi juga adalah alat bantu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, jika akal budimu menolak untuk berbuat buruk atau jahat, bersyukurlah karena ia masih berfungsi dengan baik. Meskipun risikonya berat seperti yang dialami oleh Stefanus, tetaplah berbuat yang benar agar kebaikan datang. Kebenaran tetaplah sebuah kebenaran, meskipun tidak ada orang yang melakukannya. Sebaliknya, keburukan atau kesalahan tetaplah sebuah kesalahan, meskipun semua orang melakukannya. Jangan takut, tetaplah teguh, berbuatlah yang benar, dan semoga wajah kita yang melakukannya akan terlihat seperti muka seorang malaikat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan yang selalu mengasihi kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas gerejamu, tempat kami bersekutu dan merayakan iman kami kepadamu. Kami bersyukur atas keluarga, teman, sahabat, dan rekan-rekan di sekeliling kami. Kehadiran orang-orang baik di sekitar kami adalah tanda pemeliharaan Tuhan yang setia. Untuk itu kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua di tengah situasi yang sulit ini. Kami berserah kepada Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami untuk hidup bijak dan turut serta menghadapi tantangan ini bersama-sama dengan pemerintah negara kami. Ya Tuhan, berkatilah karya yang kami kerjakan, agar semuanya mendatangkan kebaikan bagi semua ciptaan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, karuniakanlah roh-Mu yang kudus kepada kami, agar kami selalu memiliki keberanian dan kekuatan menyatakan kebenaran dan kebaikan dimanapun kami hadir. Tuntunlah kami, agar kata-kata yang terucap terhadap sesama kami menyembuhkan hati yang terluka, menenangkan pikiran yang kacau, menghadirkan rasa damai, menumbuhkan kekuatan dan membangkitkan harapan. Berkatilah perbuatan kami agar karya tangan kami berhasil dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Tuhan yang memiliki hidup kami seutuhnya,
Kami berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini bekerja keras menolong para korban COVID-19. Rangkullah mereka dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, kesabaran, dan hati yang gembira, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Peliharalah dan berilah ketenangan bagi keluarga dan kerabat yang khawatir akan keadaan mereka. Kami berdoa bagi para pasien, kiranya Tuhan tetap memegang tangan mereka, agar mereka bersabar menjalani proses pemulihan. Kiranya kesembuhan Tuhan karuniakan, dan kami semua dapat bersukacita atasnya. Sambutlah dalam kemuliaan-Mu mereka yang kembali kepadamu akibat wabah ini. Dan hiburkanlah mereka yang berduka karena ditinggal pergi untuk selamanya. Pertolongan-Mu lah yang kami nanti-nantikan saat ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Tuhan yang baik, kini kami akan beristirahat. Kami memohon karuniakanlah ketenangan agar tubuh kami menjadi rileks dan pikiran kami jernih. Jagalah kami ya Tuhan, dan jauhkanlah kami dari si jahat. Semoga melalui istirahat pada malam ini, tubuh kami dipulihkan dan dikuatkan untuk menerima anugerah di hari esok yang baru dengan hati yang gembira. Kepadamu ya Bapa kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Amin. Ibu bapa dan saudara semua, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.